Stop it. Get some help. Oh, okay. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Jadi hari ini kita bakalan ketemu sama 3 pembicara kita yang keren-keren artis, dan tentunya ketiga pembicara ini sudah pasti berpengaruh di SMA Negeri 21 Jakarta sesuai dengan narasumber yang sudah kami sampaikan pada laporan yang tadi kan. Dan yang pertama itu kita ada Bu Vina. Bu Vina ini tuh guru PPL Kimia dari SPJ. Kami mengambil Bu Vina itu sebagai orang baru juga melihat situasi SMA Negeri 21 Jakarta ini seperti apa begitu, dan juga butuh perspektif. Lalu yang kedua itu ada Bu Yanti, lalu yang ketiga itu ada Bu Retno. Dari Bu Yanti sendiri, karena kan Bu Yanti itu bukan staff, tapi kepala bidang kesiswaan di SMA Negeri 21 Jakarta. Yang pasti Bu Suyanti juga melihat banyak karakteristik dari murid-murid SMA Negeri 21 Jakarta. Lalu ada Bu Retno itu kan sudah memang mengajar ya di sini. Kami mengambil Bu Retno juga untuk melihat dari perspektif mengajar di sini, jadi seperti apa? Ya, oke, tungguin ya. Kenalin, aku Elvina. Saya Ozan. Saya Melko. Saya Farah. Kali ini kita bakalan bahas fokusnya karakter dari dunia pendidikan. Nah, awal untuk topik yang kita bawa kali ini itu berhubungan sama bidang kebudayaan. Karena budaya itu kan ngebahas norma dan juga ada istiadat ya. Kita tuh mau membahas karakter ke dunia pendidikan. Stay tune ya. Semuanya, di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bu Vina. Sebelumnya, saya Forten. Saya Rizky Jansya. Dan saya Bu Vina. Sebelumnya Bu Bu, ini adalah guru PPL 1 ya guys. Jadi ya ngajar kimia. ajar guru PPL Kimia. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, karakter setiap siswa itu penting atau tidak untuk memberikan kualitas yang baik untuk siswa dan bangsa? Ya, penting banget karena di sini karakter itu kan kita itu diajarkan yang namanya itu adab ya. Nah, kalau misalnya siswa tanpa adab itu sama aja kan kalau misalnya sebagai guru itu kita itu harus yang namanya itu mengajarkan dan juga mengajarkan baik materi maupun kan adab. Nah, adab itu penting buat mensukseskan bangsa. Lanjut, pertanyaan kedua. Bagaimana cara Ibu mengajar di kelas dengan karakter siswa yang berbeda-beda nih Bu? Ya, mungkin pertama itu dilakukan tes diagnostik. Jadi dilihat dulu nih anaknya itu memiliki karakteristik yang seperti apa. Kemudian baru Ibu memikirkan cara bagaimana untuk menghadapi kelas tersebut dan karakteristik yang seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga Bu, menurut Ibu karakter setiap siswa itu berpengaruh atau tidak pada masa depannya? Ya, sangat berpengaruh. Karena kalau misalnya karakteristik si karakternya itu tidak terbentuk sejak dini, maka di masa depan itu bakalan membuat bangsa ini tuh menjadi ke arah yang lebih tidak baik. Jadi karakter itu yang lebih utama. Pertanyaan keempat nih Bu, jika ada karakter siswa yang menurut Ibu kurang baik, apa yang Ibu akan lakukan? Nasihatinya atau bagaimana? Ya, jadi saya nasihatin, saya mungkin mengajak dia itu untuk face to face untuk ngomong kenapa dia memiliki karakter seperti itu. Terus juga Ibu bakalan bilang ke mereka untuk melakukan perubahan terhadap karakteristik yang buruk tersebut. Nah Bu, untuk pertanyaan terakhir, apakah Ibu punya pesan untuk kami sebagai generasi muda yang agar tidak terjerumus dalam karakter yang kurang baik Bu? Ya, mungkin dari kalian itu sebenarnya nilai itu penting, tapi karakter itu lebih penting. Karakter dan adab itu sangat penting dibandingkan dengan pelajaran itu sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih buat Bu Vina Ya, sudah meluangkan waktunya. sama-sama.
Sekarang kita datang ke pembicara kedua kita nih. Kita namanya Bu Suyanti. Bu Suyanti ini sudah menjabat sebagai wakil kesiswaan di SMA Negeri 21 Jakarta. Dan tentunya sudah pasti mengenal karakter siswa-siswa SMA Negeri 21 Jakarta. Kita mulai deh Ibu. Nah, yang pertama itu, menurut Ibu, apakah karakter setiap siswa itu penting untuk memberikan kualitas yang baik untuk bangsa? Oh sangat, sangat itu nomor satu. Karakter itu nomor satu. Akademis dan yang lainnya itu nomor sekian. Ya, itu karakter ya itu nomor satu. Nah, yang kedua, bagaimana cara Ibu mengajarkan di kelas dengan karakter siswa yang berbeda-beda? Cara mengajarkan karakter di kelas untuk tadi yang berbeda-beda sikap sosial, beda jenis kelamin, beda pengetahuan, yaitu berarti kita bisa menerapkan membuat suatu pembelajaran ya bagaimana untuk memahami anak yang satu dengan anak yang lainnya. Itu caranya bagaimana? Toh itu diskusi, ya kan? Saya diskusi bagaimana kita melatih emosi dia bagaimana supaya dia tidak memaksakan emosi atau kehendaknya sendiri kepada temannya. Bagaimana dia itu bersosialisasi, bagaimana dia bisa bergotong royong atau berkelompok itu untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, bagaimana cara dia itu menghargai pendapat orang lain, bagaimana dia juga bagaimana dia juga bisa membantu temennya gitu, itu dengan cara ya kita kalau belajar dengan menggunakan metode diskusi gitu, dan kita dari situ kita tahu oh anak ini karakternya si ini tuh seperti ini, si B ini seperti ini, berarti cara kita menangani pun juga berbeda-beda. Kalau anaknya yang karakternya temperamen berarti ya gurunya jangan juga dong dengan temperamen. Kalau anaknya yang tipenya pendiam berarti kita bagaimana supaya anak dia jangan berdiam gitu loh, karena memang di dalam kelas itu kita mainkan anak itu walaupun dia dari status sosialnya agak kurang beruntung, naiknya kurang beruntung, tapi kita tetap menyamakan dalam hal dia berhak mendapatkan pengajaran, dia berhak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam menempuh pendidikan di sekolah, terutama di kalau hasilnya kita juga tidak membeda-beda itu sih. Pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu apakah karakter setiap siswa itu berpengaruh untuk masa depannya? Oh sangat berpengaruh. Ya sangat berpengaruh untuk masa depan dia sendiri, masa depan sekolah, masa depan negara. Jadi karakter satu siswa itu bisa menentukan sekolah itu hancur, negara itu hancur bisa. Jadi bagaimana cara kita menyikapi kalau karakter itu kan sikap atau watak itu kan udah bawaan dari lahir, bisa orang bilang enggak. Habit kebiasaan misalnya karakternya udah temperamen, tapi kalau kita arahkan sedikit demi sedikit akhirnya dia bisa menjadi baik. Karakternya tuh nggak bagus, tapi dengan kita mengajarkan mereka untuk benci cara menghargai orang lain, bagaimana cara kita menemukan keempatian terhadap sesama teman, itu kalau memang kita biasakan hal yang baik, insya Allah kelamaan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke tahun, insya Allah pasti akan berubah karakter yang kurang baik karakter yang baik. Tapi kalau kita pilih memang karakter seperti itu, waktu akhirnya akan menjadi karena merasa ini nggak ada yang memperhatikan, terus nggak ada yang berani sama gue, berarti gue begini aja, kan kadang begitu. Tapi kita yang lebih tua atau sebagai guru lebih mengarahkan atau karakter ke anak-anaknya, karena memang watak dan karakter itu tidak mewadahi, pasti bisa berubah tergantung dia sendiri, kesadarannya niat atau tidak, dan ada tidak yang membimbing untuk hal yang karakter atau etik atau habit yang baik itu sangat menentukan sekali.
untuk masa depan sendiri, masa depan sekolah. Karena apa, kalau memang masa depan sendiri ancur, soal mana sih? Nah itu kan juga bisa akhirnya nggak bagus. Terus negara mana sih, dari warga negara mana, nggak pasti itu menentukan yang dia berada di mana dan dia posisinya sebagai apa, itu sangat menentukan sekali kata. Kalau pakai bagus, karakter bagus, ini bagus, wah itu juga mempengaruhi dia. Oh dia itu dia hebat. Oh sekolah juga bagus, bisa mana sih ya 21 dulu. Oh dia alumni 21 itu, ya kan? Oh itu warga negara Indonesia tuh ya, misalnya mau kuliah di Jepang, mau kuliah di Amerika, itu bisa dia karakter dia itu mencerminkan negaranya, mencerminkan sekolahnya, mencerminkan keluarganya, mencerminkan dia sendiri, Pak. Itu sih. Berarti identitas itu sangat ke bawah-bawah gitu ya. Ya, kalau yang disuruh milih anak maaf yang biasa aja tapi karakternya bagus, sama anak yang dapetnya 90 tapi karakternya nggak bagus, yang pilih yang anak yang biasanya karakternya bagus. Karena yang utama itu karakternya watak, itu yang bisa membawa diri kalian sendiri atau sekolah atau negara itu jadi bagus. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu punya pesan untuk kami sebagai generasi muda agar tidak terjerumus dalam karakter yang kurang baik? Oh iya, jadi pesannya kalian harus berhati-hati, harus pandai mengetahui kemampuan diri atau sifat saya itu seperti apa ya. Saya berarti saya kok orangnya mudah putus asa. Bagaimana? Terus kita cari-cari informasi, kita cari-cari orang untuk memotivasi diri kita sendiri. Itu bagaimana supaya saya nggak seperti ini ya, sifat saya kok jelek banget ya, sifat saya ini kok begini, karakter saya kok begini. Itu nanti kita sebenarnya kita tahu gitu loh. Tapi kadang orang menuntut, saya begini nih. Jadi kesannya ya kita bergaul, berteman harus berhati-hati. Kita tidak ini sih, kita tidak pilih-pilih, cuma karena kita bergaul sama ini silakan ya, kita tidak terbawa karakter orang yang kurang baik. Kalau yang baik mah ayolah kita ikuti. Jadi apa, karena memang masa depan kalian itu memang yang menentukan juga malah karakter sebenarnya demikian. Jadi harus berhati-hati, jaga attitude-nya, jaga karakternya yang baik. Karena apa? Nilai yang bagus belum tentu menjamin kita jadi sukses. Tapi kalau nilai bagus dibanding karakter yang hebat bisa. Bahkan karakternya biasa aja tapi karakternya mana itu bagus, bisa kok nanti relasi-relasi atau orang-orang lain yang melihat kita karakternya bagus, itunya bagus, terus yang dia itu baik, oh dia itu bisa dipercaya, oh dia itu jujur, dia itu bertanggung jawab, oh dia itu mandiri, bisa nanti dibawa untuk jadi orang yang sukses, diarahkan, dikasih peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang kuliah, peluang-peluang beasiswa, itu dari situ. Gitu loh. Jadi ya pesannya Bu Yanti, karakternya mohon yang sudah bagus dipertahankan, yang belum kita bisa interogasi diri, kekurangan saya apa, kejelekan saya apa, bisa ditutupin dengan kelebihan-kelebihan dan kita selalu eksplor kelebihan kita. Gitu sih. Demikian pertanyaan yang kami bisa sampaikan Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan juga ketersediaannya. Kami undur diri. Iya. Pokoknya itu harus yang nomor satu, karakternya yang nomor satu ya. Makasih banyak Ibu. Iya. Sekian presentasi kita hari ini. Sampai jumpa. Saya sudah sama pembicara yang ketiga yaitu Pak Atir. Tanggapan Pak Atir, gimana sih cara menurut Bapak karakter setiap siswa itu penting tidak untuk memberikan kualitas yang baik untuk siswa dan bangsa? Jawabannya pasti perlu ya, karena karakter itu menggambarkan sosok individu. Nah, sosok individu itu yang nanti akan menggambarkan Indonesia atau negara kita ke depannya gitu. Kalau karakternya baik, pasti dilihat sama orang lain, sama negara lain pasti akan baik gitu. Jadi menurut saya karakter itu penting, karakter yang baik itu penting. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak mengajar di kelas dengan karakter siswa yang berbeda-beda? Cara saya tentunya kalau karakter itu kan identik dengan
tindakan gitu ya, dengan karisma gitu. Jadi kita harus bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik mereka gitu. Karakter yang mereka punya tuh ya harus punya karakter yang penuh dengan tanggung jawab gitu. Ya itu sih yang paling penting cara saya ya hadirkan atau mencoba untuk menunjukkan rasa tanggung jawab biar karakter mereka tuh lebih terlihat bahwa oh ya karakternya bagus penuh dengan tanggung jawab gitu. Pertanyaan nomor 3, menurut Bapak karakter setiap siswa itu berpengaruh tidak pada masa depan kelak? Pasti berpengaruh ya. Kalau kita lihat sekarang, lihat aja yang banyak duduk di pejabat publik. Nah, kalian kan bisa menilai sekarang media sosial udah banyak, kalian bisa lihat karakternya baik gak sih? Karakter yang baik itu seharusnya seperti apa gitu. Yang diperlukan sama bangsa ini seperti apa? Jadi berkarakter itu sangat dibutuhkan untuk masa depan. Terus yang keempat, jika ada karakter siswa yang menurut Bapak kurang baik, apa yang bisa Bapak Guru lakukan? Apakah menasihatinya atau bagaimana? Saya pasti akan menasehati kalau ada yang kurang baik, kalau ada yang kurang, saya akan memberikan evaluasi gitu. Karena kita tidak bisa melihat kekurangan kita dari diri kita sendiri, pasti membutuhkan orang lain, apalagi guru gitu, yang bisa tahu karakter muridnya gitu satu-satu. Nah, cara saya akan memberikan evaluasi secara umum, secara individu juga gitu. Apakah apa yang perlu ditambah dari kamu, apa yang perlu dikurangi dari kamu. Kalau aplikasian pembelajaran di PJOK ya, jadi di PJOK itu sebenarnya sudah mengajarkan nilai-nilai karakter yang dibutuhkan untuk masa depan. Jadi ketika kalian belajar PJOK, di pelajaran PJOK itu kalian belajar menemukan karakter-karakter yang dibutuhkan di masa depan, harus tanggung jawab dan lain-lain. Pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak punya pesan untuk kami sebagai generasi muda agar tidak terjerumus dalam karakter yang kurang baik? Pesan saya kalian harus semangat, yang jelas itu semangat, walaupun gampang sekali diucapkan tapi sulit sekali untuk dilaksanakan. Kalian pesan saya lakukan segala sesuatunya untuk diri kita sendiri. Jangan pernah mau menyusahkan orang lain, jangan pernah merugikan orang lain. Lakukan untuk diri kita sendiri gitu. Karena ketika kita melakukan untuk diri kita sendiri, ya pasti kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam berkata, dalam apapun lah gitu ya. Jadi pesan saya semangat untuk memperbaiki diri. Bagaimana sih menjadi karakter yang baik gitu. Kalau karakternya buruk jangan ditiru gitu. Kalau ada pembelajaran buruk dari guru jangan diambil gitu. Kalau ada yang baik ya silakan diambil gitu. Walaupun sekalipun guru itu adalah orang tua kalian, pengajar kalian, ya tetap ada hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kalian ambil gitu. Jadi kalian harus bisa memilah gitu mana karakter-karakter baik yang bisa kita pelajari, kita tuangkan gitu. Itu sih dari saya. Oke guys, jadi segitu aja dari Pak Akhir. Terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami yang sisa bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.